Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sahabat beriman, pernahkah kamu melihat sholat dengan model shaf seperti ini? Atau muazin yang mengumandangkan azan dengan gerakan seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Welcome to Indonesia. Kejadian ini tak terjadi di belahan bumi lain, namun di salah satu pesantren Nusantara. Apa tanggapan pesantren setelah lembaganya viral? Dan kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan yang dianggap aneh tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Biasa, pesantren Az-Zaitun rupanya memang sudah sering mencuri perhatian warganet karena kontroversinya yang tak pernah usai. Pada 13 Agustus 1996, pesantren ini dibangun. Sudah hampir 27 tahun lamanya. Lembaga ini hadir melengkapi pendidikan di Kabupaten Indramayu. Az-Zaitun diketahui sebagai pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau disingkat YPI dan digagas oleh Panji Gumilang. Dengan kontroversi yang beredar pada lembaga ini, sosok Panji Gumilang pun menyorot perhatian netizen. Pendidik bernama lengkap AS Panji Gumilang ini juga kerap disapa Panji Gumilang. Ia lahir di Gresik pada Juli 1946 dan saat ini sudah mengantongi gelar Prof dan Doktor Honoris Causa. Panji Gumilang menghabiskan masa kecil dan remajanya ini di Pondok Modern Gontor, salah satu pondok pesantren paling tersohor di Nusantara. Ia lalu melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam, dan cukup dikenal sebagai aktivis HMI cabang Ciputat. Ia pun juga akhirnya mendirikan sebuah pesantren yang dikenal Az-Zaitun. Pesantren ini menerapkan sistem pendidikan satu pipa atau one pipe education system. Maknanya sistem pendidikan formal ini tak terputus dan terus bersambung sejak tingkat dasar atau yang dikenal dengan istilah madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Wah, besar juga ya lembaganya. Memang hal ini dianggap sangat wajar, mengingat pesantren Az-Zaitun berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar, di mana 200 hektar yang diantaranya merupakan sarana pendidikan seperti gedung pembelajaran, gedung asrama santri putra dan putri, masjid, juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga. Pesantren ini berhasil diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999. Hanya butuh waktu sekitar 4 tahun untuk proses pendirian lembaganya. Dan uniknya, pesantren ini langsung diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pesantren ini dikenal sebagai pesantren yang cukup tertutup dan sangat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses dan masuk ke pesantren ini. Juga, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji Satori, pihaknya tak bisa memberikan intervensi apa-apa. Dan jika ada kesalahan atau aktivitas yang rasa-rasanya kurang seret, level nasional pun juga susah menanggapi problema tersebut. Keterlibatan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia juga membuat pesantrennya dikaitkan sebagai bagian dari NII. Namun meski begitu, Panji selaku pimpinan pondok sudah membantahnya. Pesantren tersebut juga terus-menerus bertumbuh, namun makin tersorot ketika video suasana azan di pesantren tersebut tersebar di media sosial. Saat ini terlihat santri putra hendak melaksanakan sholat dan ada hal aneh yang sangat asing di mata Muslim Indonesia pada umumnya. Dalam video tersebut, posisi safnya sudah terlihat cukup mencurigakan. Mereka duduk di atas sajadah biru dengan saf berjarak. Namun yang membuat kita mengergitkan dahi karena lantunan azannya sangat aneh dan tak lazim dikumandangkan. Bahkan bisa dikatakan nyeleneh. Seperti ini bunyinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
Sebenarnya apa yang disampaikan santri tersebut sama dengan azan yang sering didengar. Namun intonasi dan gerakannya sangat berbeda. Jika azan biasa, muadzin tak melakukan gerakan apapun. Namun santri pesantren ini melantunkan azan selayaknya sedang membacakan orasi atau puisi dan juga dengan gerakan yang mencoba menggambarkan makna dari azan tersebut. Dari video tersebut, ragam komentar pun berdatangan. Mereka menilai jika sebaiknya izin pesantren tersebut dicabut saja, karena selalu menimbulkan berbagai kontroversi. Ada juga tata cara sholat Idul Fitri yang tak dipandang lazim oleh umat muslim. Pasalnya, ada sosok perempuan yang berada di saf depan bercampur dengan jamaah laki-laki. Namun setelah dikunjungi, termasuk kedatangan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, pihak pesantren menyebut jika sebenarnya posisi tersebut adalah wujud penghormatan pimpinan pondok terhadap wanita. Dalam sebuah liputan dijelaskan jika, jadi perempuan itu tak mesti ada di sudut ujung beradanya. Itu pemahaman dia. Kalau kita kan menghargai pemahaman orang dan pola pikir beliau terkait dengan memuliakan perempuan tersebut, kata Aan Fatul Anwar selaku Kasubag TU Kemenak Kabupaten Indramayu. Menurut pimpinan Az-Zaitun kepada Aan, yang menganggap jika perempuan di sampingnya merupakan orang yang paling ia muliakan, dan yang mempertanyakan kembali keputusannya kepada pihak Kemenak. Apakah salah jika saya memuliakan perempuan? Aan lalu memberikan perbandingan tentang pernyataan MUI bahwa tata cara pria dan wanita yang bercampur dalam satu saf terdapat unsur kemakruhan. Jadi, memang sebaiknya umat Islam memilih kehati-hatian dan memakai cara yang afdol saja. Hanya saja pihak pimpinan tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia menganggap jika keputusan tersebut adalah pilihan masing-masing, karena makruh adalah abu-abu. Baginya tak ada masalah karena sholat id itu sunnah, dan ia pun heran kenapa sunnah harus dipermasalahkan. Ternyata setelah ditelusuri, sosok perempuan yang berada di barisan depan adalah istri dari pimpinan Az-Zaitun. Selain itu, sosok laki-laki yang duduk dalam barisan saf sholat itu kabarnya merupakan seorang yang non-muslim. Yang non-muslim yang diam itu penghormatan kemanusiaan, ditempatkanlah di saf depan. Kayak gitu, walaupun dia atau pria duduk dalam saf depan tidak sholat, ujar Aan. Namun demikian, pihaknya tak bisa memaksakan paham atau ajaran yang dilakukan kelompok tertentu, selagi ajaran tersebut tidak menyimpang. Pihak Kementerian Agama pun hanya bisa mengarahkan, tapi tak bisa memberikan paksaan terkait persoalan ini. Apalagi ada banyak organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan masih banyak lagi. Bukan hal yang bijak untuk memaksakan pemahaman agama tiap kelompok. Dalam video tersebut juga terlihat jika safnya tak saling rapat. Ini tentu menimbulkan tanda tanya lain. Apalagi Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk sholat dengan saf yang rapat, bukan? Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf adalah bentuk menegakkan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Namun pihak pesantren mengambil dasar hukum dari surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menginformasikan jika berlapang-lapanglah dalam suatu majelis. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah, apalagi terkait dengan protokol social distancing. Penafsiran dari pimpinan pondok Az-Zaitun pun sempat membuat pihak Kementerian Agama cukup kaget. Namun mereka mencoba untuk menghargai tafsiran tersebut. Selain kontroversi tadi, pesantren ini juga sudah pernah terjerat beberapa kasus lain. Misalnya saja pada tahun 2012, pesantren Az-Zaitun pernah terseret kasus pemalsuan dokumen. Ini kabarnya dilakukan oleh pendirinya sendiri, Panji Gumilang, hingga akhirnya Bareskrim Mabes Polri harus turun tangan. Kasus ini dulunya harus bergulir ke meja hijau. Panji bahkan tak bisa menyelamatkan diri dan divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Selain itu, 5 tahun setelahnya Panji Gumilang belum bisa bernafas bebas karena ia kembali tersandung kasus yang membuatnya dihujat oleh guru-guru pesantren tersebut. Bagaimana tidak, menurut yang terangkum dalam beberapa berita, Panji diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru. Ini pastinya memberikan efek negatif, apalagi ia seorang pemimpin yang sepatutnya memberikan arahan dan merangkul bawahannya, namun justru membuat posisi tersebut menjadi cacat. Dugaan penghinaannya yakni Panji dianggap menyuruh guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Dan ternyata pada keberatan dengan aturan tersebut. Pada November 2016 pun Panji juga menyampaikan kata-kata yang tak sepantasnya pada guru dan membuat para guru sakit hati. Sahabat beriman, mana kontroversi yang membuat kamu syok berat?
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.